Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para jamaah kita bersama-sama bacakan kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, La ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis solihin Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis solihin Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwaradal arda bi nuri samsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rasuh wa tawbatan nasuh wa salaha jasadi wa ruh qala syekhul malib rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid darwain amin radhiyallahu anna wa ankum qala radhiyallahu an Rubiyanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa dharu bil muslimin. Para jamaah Bapak hadirin yang saya hormati, khusus guru kita Mukarram Ustaz Dr. Andas Lukman Effendi, juga para asatid yang lainnya, Bapak Sada Mirsah, juga pengurus daripada Masjid As-Suhabah, wabil khusus orang tua, yaitu Bapak Haji Margono, Bapak Haji Heru, dan para hujjaj yang lainnya. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada sore menjelang malam ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiah sehingga berkenan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sehingga menjadikan bekal untuk petunjuk
hidup kita di dunia untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Orang tua kita, karuhun guru-guru muslimin wa muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dalam kuburnya mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Ruwiyah diriwayatkan anin Nabi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya beliau telah bersabda, khoslatani, ada dua sifat, la syai'a, tidak ada sesuatu, afdalu yang lebih mulia, minhuma, daripada keduanya. Al-imanu, pertama beriman, billahi, kepada Allah, wan naf'u, dan bermanfaat, lil muslimin, khususnya bagi orang Islam, bil maqali, dengan ucapan, bil jahi, atau dengan kepangkatan, kedudukan, bil mali, atau dengan harta, bil badan, atau dengan badan. Mari lanjutkan taklim dengan menyimak pembacaan hadis, di mana hadis ini menjelaskan kemuliaan di sisi Allah. Kalau bicara kemuliaan para jamaah, kalau manusia sudah mulia di sisi Allah, pasti nembus dari dunia ke akhirat. Saya ulangi, manusia kalau sudah mulia di sisi Allah, berarti kan yang mengangkatnya Allah, pasti nembus dunia mulia, akhirat pun mulia. Tetapi kalau orang mulianya bukan yang mengangkatnya Allah, manusia yang mengangkat, itu belum tentu mulia di sisi Allah dan belum tentu nembus ke akhirat. Mana contohnya? Kita ngangkat orang, jadi apa kira-kira? Jadi dewan, tuh kan yang ngangkat kita, dewan tuh. Begitu jadi itu dewan belum tentu mulia di sisi Allah. Kenapa yang ngangkatnya nyage kita? Lah kita kayak apa? Apalagi ngangkatnya pakai duit. Udah agak danta udah. Ya, coba bentar lagi duit aur-auran. Kemarin tuh pilihan abang kemarin. Kemarin dewan dapat berapa itu seorangnya? Cepet, gocap. Yang ngasih duit kata Nabi namanya rosi. Yang dikasih duit namanya murtasi. Ar-rosi wal murtasi kilahuma pinnar. Yang nyogok sama yang disogok neraka udah. Bukan dosa lagi, neraka langsung. Gara-gara gocap pun neraka tuh. Weh, gocap neraka. Nah iyalah, alhamdulillah saya masih selamat, orang dapat apa-apa. Karena begitu mual mulia, mual. Maka yuk kita cari kemuliaan biar abadi dari dunia mulia ke akhirat mulia. Kemuliaan di sisi Allah, nanti Allah yang ngangkat. Mana kemuliaan di sisi Allah? Nah ini, khoslatani, ada dua sifat di manusia.
La saya Abdul, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada keduanya. Jadi kemuliaan di sisi Allah ada dua. Al-imanu, pertama beriman billahi kepada Allah, wan nafu, dan bermanfaat lil muslimin, bagi manusia, khususnya orang Islam lagi. Pertama iman, ini syarat kemuliaan di sisi Allah, iman. Enggak ada lagi yang syarat pertama nih, iman. Kalau kita bicara iman nih, itu jadi patokan, Pak. Benar Islamnya hamba Allah tergantung iman. Kalau iman benar, Islam ihsan pasti benar. Maka di dalam rukun agama ada 3. Agama itu ada rukunnya. Iman, Islam, ihsan. Pokok pertama iman. Sebab ini menunggu benar Islam ihsan tergantung iman. Kalau imannya benar, Islam ihsannya benar. Satu patokan begitu, patokannya itu. Jadi iman dulu. Yang kedua, ukuran akhlak manusia, baik dan buruknya tingkah kelakuan manusia tergantung iman. Sebab kalau imannya benar mau nyolong, kalau imannya benar mau minum, mau online, judi online ya. Begitu aja tuh. Itu orang pada bejat imannya itu. Jadi ukurannya baik dan tidak baiknya akhlak manusia bergantung kepada iman. Begitu. Kudu dijaga iman ini, Pak. Ketiga, abadi dan tidak abadinya di dalam neraka tergantung iman. Walaupun dosa yang lain banyak tapi ada iman, mual abadi dalam neraka pasti di suatu saat diangkat karena ada iman. Walaupun dosanya banyak. Ketiga, keempat. Walaupun kebaikannya banyak waktu hidupnya, tetapi imannya enggak ada, kebaikan pada waktu di dunia gara-gara tidak ada iman, la tuqbalu yaumal qiyamah, enggak diterima amal baiknya sama Allah. Gara-gara apa? Iman. Maka yuk kita sehari-hari jaga iman biar benar. Udah bunyi? Belum? Berapa menit lagi ngaji? Jam 7 ya. Udah iman. Iman itu ada 3 tingkatan. 1, iman yang naik terus, tidak turun-turun. Iman tuh. Jadi kalau aki mesetrumnya itu kagak turun-turun Pak Haji Amir. Naik terus. Iman siapa ini? Iman para nabi, para rasul. Kenapa naik terus? Sebab ibadahnya tidak pernah turun. Contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat malam hatta taurama qaddamahu. Nabi sampai bengkak kaki. Kemudian istri beliau yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, kalau cara kita, wahai Rasul, kan engkau sudah dijamin surga.
Itu ibadah sampai bengkak begitu ibadah. Udah jangan terlalu capek ya Rasul. Bagaimana jawab yang mulia? Ya Aisyata, apal akuna abdan syakuron. Wahai Aisyah, apakah aku enggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Tuh, lihat Nabi yang mulia. Itu contoh buat kita. Udah pernah kita bengkak kaki. Ngapa itu pede? Kenapa Nabi itu bengkak kaki? Lamanya berdiri. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Sebab Abbas itu paman Nabi. Ngikut bangun malam, sholat malam, sholat tahajud. Habis Fatihah itu Pak, rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Sampai selesai, kalau nggak salah mah 7 lembar. Habis Al-Baqarah diterusin Al-Imran. Coba itu. Nah kita mah boro-boro begitu apaanan. Ya, Quran. Kenapa Nabi yang mulia baca Qurannya begitu banyak? Satu, karena baca Quran di dalam sholat balasan dari Allah 1 huruf 100. Di luar sholat kalau punya wudhu 25. Enggak punya wudhu di luar sholat nih 10. Maka Sayyidina Utsman bin Affan, seorang presiden radhiyallahu ta'ala anha, setiap malam itu Pak 2 rakaat sholat Quran tamat. Kita kemarin Ramadan pada tamat enggak? Sebulan. Kayaknya orang tamat kayaknya Maya. Pertama doang tuh semangat, udah tahu begitu. Tanggal 20 celeng, mikirin pulang kampung doa apa. Pak, enggak kudu tamat. Yang penting mulazamah ibadah itu. Apa itu mulazamah? Istiqomah. Kalau bahasa Pak Jeheru mah konsisten gitu ya. Nah itu bahasa apa itu kira-kira? Sama kurang pada bisa yang begitu-begitu itu. Iya, bahasa orang atas tuh. Enggak kudu banyak, tapi istiqomah, mudawamah. Mudawamah terus. Afdalul a'mal indallah kata Nabi adwamuha walau qalilan. Paling Allah seneng banget ibadah seorang hamba itu terus walaupun sedikit. Tahajud nggak kudu banyak-banyak, tapi tiap malam. Kurang bagus malam ini 60 rakaat. Berarti 30 salam. Besoknya subuhnya kesiangan. Kurang bagus. Terus apapun bentuk ibadah Allah itu senangnya itu terus. Baca Quran nggak kudu tamat Pak. Bapak-bapak baca Quran sehari berapa ayat? Halo, berapa ayat sehari? Kalau ditanya bapak-bapak cinta enggak sama Allah? Cinta, kan begitu ya. Cinta sama Allah, cinta. Berapa kali baca surat dari Allah sehari? Itu Quran surat dari Allah. Bapak dulu punya pacar dulu? Punya. Itu dapat surat berapa kali sehari baca surat? Mau tidur baca surat, PED itu udah lecek itu surat. Bangun tidur baca surat,
Mau makan baca surat, habis makan sehari itu enggak kehitung baca. Kenapa? Saking tingginya derajat kecintaan kepada yang bikin surat. Sekarang cinta kepada Allah, ikrarnya cinta kepada Allah. Berapa kali sehari baca surat dari Allah? Itu Quran surat. Dari semenjak nikah Pak Edi punya Quran itu. Edi ya, orang udah punya cucu Pak Edi utuh itu Quran di atas lemari. Orang dibaca-baca. Udah lemari pindahin dah ke atas pintu yang keluar. Kok ditaruh di situ Pak Edi? Biar enggak masuk setan. Begitu ngomongnya. Jadi punya Quran buat nakut-nakutin jurig. Bukan dibaca. Baca. Maka kata Nabi barang siapa yang pengen ngobrol kongkok sama Allah. Iqra'il Quran. Baca Quran. Itu ngobrol sama Allah. Hakikatnya Pak. Walaupun enggak tahu yang kita arti yang kita baca. Timbul Quran itu kalamullah yang mengandung apa? Dzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya mengingat Allah bisa hati kita tenang. Timbul kesakinahan jiwa, Pak. Tenang, tenang. Enggak percaya mau cobain aja. Kalau hati sudah tenang, banyak duit ge enak, Pedi. Pedi ya. Ngomong apa aja mana pasti kan. Ya adem enak. Matak awet muda Pedi. Kalau udah tenang jiwa, mau nyari apa lagi sih? Hidup itu mahal ketenangan jiwa Pak. Sebab ketenangan itu bukan di harta banyak, bukan di tinggi kedudukan, bukan. Di mana hakikat hidup yang enak? Ketenangan jiwa Pak. Buat apa kita harta melimpah kalau hati gelisah? Maka berapa banyak orang yang kaya yang jauh dari agama. Rumah kurang bagaimana megah, kagak betah di rumah. Tidur kasur yang paling empuk, duitnya banyak, beli tapi susah tidur. Makanan apa ke ada, susah makan. Pergi dah ke pinggir kali. Enggak jalan-jalan. Di sono mati tukang keredok dimakan itu keredok. Coba kalau orang sudah tenang jiwanya sama ibadah Pak. Makan sama garam enak Pak. Udah mulai kepada pokok. Ini dari iman. Itu bunyi apa itu? Adzan. Ini belum ya, dikit lagi dah. Ini dua lagi Pak dari sini Rotujana ke RT 8 Al-Fatah tuh. Udah dikit lagi. Jadi iman kembali ke ada iman. Tadi tanggung ini iman ada 3 tingkatan. Rasul begitu. Rasul itu begitu. Naik terus karena ibadahnya naik terus. Gak pernah meninggalkan ibadah. Nabi keluar dari WC, Nabi apa yang bibir mulia ucapkan? Ghufronak. Keluar dari WC, ghufronak. Ampunanmu ya Rob yang aku harap. Kenapa beliau itu mengucapkan keluar dari ghufronak? Takut ketika di dalam WC lupa kepada Allah. Udah pernah kita pulang dari WC ghufronak. Boro-boro kadang-kadang ke WC-nya emang tempat BO-nya emang duduk, bawa koran, baca koran itu. Ya udah gak ada anta. Begitu Nabi tuh. Contoh kan buat kita. Naik terus, enggak turun, mau turun Nabi Rasul. Kenapa enggak turun derajat keimanan itu? Sebab Nabi jangankan yang haram yang makruh. Yang boleh, yang halal enggak semau-maunya. Ya kalau kita makan kadang-kadang boro-boro yang makruh yang halal, kadang-kadang yang haram disebutnya haram dikit, membuat baik itu. Nah emang makan duit dari dewan makan apa itu? Haram itu. Weh, haram. Maka gak haram itu. Kan diembat baik.
40 hari 40 malam wah diterima sholat tuh. Ayo Pak Edi makan gocap tuh. Nabi mah enggak. Jangankan yang haram, yang makruh, yang halal enggak. Maka diatur Nabi mah. Ini perut, lihat di kitab pengarang ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kitab Ihya. Ini usus kalau tidak hilap 16 sibron. Sibron itu jengkal. Dibagi 3. Sepertiga buat tempat makanan, sepertiga buat tempat minum, tempat air, sepertiga kosongin. Makanya normal napasnya. Kenapa ada yang kosong? Kalau kita orang ada tempat kosong, makanya mengap. Penuh. Karena kepenuhan walaupun barang yang halal yang kita makan, yang kita minum. Karena kepenuhan timbul rasa kasal. Apa itu kasal? Malas ibadah. Emang malas ibadah dari mana? Kepenuhan perut. Timbul menguap. Menguap ya. Kalau bahasa kampung angob. Wah. Itu. Tidur itu. Dari mana itu ama? Ya dari awal dari perut kepenuhan. Nabi jangankan yang haram, yang makruh, yang halal tidak pernah semua begitu. Apalagi yang haram, makanya enggak turun-turun. Kedua, hamba Allah ada yang imannya itu stabil. Kagak turun, kagak naik, gitu be nonton. Iman siapa? Para malaikat. Malaikat mah Pak monoton tugasnya, maka imannya angger, stabil. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Udah nyampein doang. Walaupun wahyu perintah sholat, enggak kudu sholat Jibril mah. Udah nyampein doang udah. Udah begitu doang tuh. Karena memang perintahnya begitu, maka Jibril malaikat itu adalah angger, kagak naik, kagak turun. Yang ketiga imannya iman labil. Labil. Coba lihat tanah kalau labil. Lo lihat no. Jalan tol yang pada digaliin lagi itu. Labil tanahnya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman siapa itu Pak Edi? Iman kita. Iman kita naik. Kenapa naik? Suka ngaji, suka sholat. Terus yang lainnya. Kenapa turun? Ngaji-ngaji, maksiat berjalan. Ini kita nih. Maka iman yang ada di kita yang sifatnya labil. Wasubutu fihi. Biar tetap iman kita ini. Bagaimana caranya biar tetap iman kita? Keburu malam udah bunyi ya. Nanti kapan-kapan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang seluas-luasnya. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Lal ma'alamin hamda ya bina wa idafi wa nikmah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yambad karim azimi sultanik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, tawassana bitta'allumi, tawassana bitta'limi, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amanah, waftah lana futuhal arifin, waj'alna minal muqarrabin, waj'alna minal muhsinin, waj'alna minal mukhlisin, waj'alna min ibadikas sholihin, waj'alna minal muttaqin, waj'alna minat taibin taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.